Indonesia sebagai negara agraris kaya akan produksi pertanian yang salah satunya adalah sayuran. Bahkan karena hasil panen yang melimpah, beberapa produk sayuran tidak terserap oleh pasar dalam negeri. Hal ini mengakibatkan harga sayuran sangat murah bahkan jatuh dan petani pun merugi. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, kelebihan produk pertanian dapat dilimpahkan ke negara lain melalui kegiatan ekspor. Dengan demikian, kegiatan peredaran hasil pertanian dalam negeri bisa stabil dengan harga yang bersaing. Berbagai jenis sayuran telah diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara seperti kentang, kol, waluh lokal, selada air, lobak, buncis, dan bit. Namun, apakah cara ekspor sayuran ke luar negeri rumit? Dan bagaimana cara mengatasi agar sayuran tetap terjaga selama proses pengiriman? Pada video kali ini, Agrozin ID akan membahas tuntas tentang cara mengekspor sayuran dengan aman ke berbagai negara khususnya Asia dan juga Eropa. Sobat Agro penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditi dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Sebenarnya, prosedur ekspor barang ke luar negeri lebih mudah daripada prosedur impor barang dari luar negeri. Hal ini dikarenakan lebih banyak peraturan yang mengatur tentang impor sebagai bea masuk dan pajak impor. Nah, yang pertama Sobat Agro harus siapkan sebelum memulai ekspor produk pertanian, tentunya Sobat Agro harus mempunyai pasar. Apabila Sobat Agro belum mengetahui dan masih meraba-raba terkait pasar sayuran di luar negeri, Sobat Agro harus melakukan survei pasar terlebih dahulu. Untuk tahap awal, bisa melakukan survei pasar terlebih dahulu untuk mengetahui sayuran apa saja yang biasanya diekspor dan jenis sayuran apa saja yang dibutuhkan pasar luar negeri. Perhatikan apakah jenis sayuran tersebut merupakan produk terlarang atau tidak untuk diekspor, karena beberapa negara melarang memperjualbelikan jenis komoditi pertanian tertentu. Carilah informasi mengenai produk apa saja yang biasa diekspor dan diminta, serta negara mana saja yang biasanya menjadi target pasar produk tersebut. Pengiriman produk ekspor biasanya memakan waktu yang cukup lama, mengingat jarak tempuh yang jauh. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan dulu sayuran yang akan diekspor. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain ketahanan produk, pemilihan bahan kemasan, pengemasan, penempatan produk barang, hingga pemilihan transportasi. Hal itu menghindari sayuran busuk, rusak, dan tak layak jual. Produk yang akan diekspor juga harus memiliki kualitas terbaik sesuai dengan permintaan pembeli. Berikut cara pengemasan sayuran agar tahan lama di perjalanan. Yang pertama, kemas sayuran dan buah di plastik yang tersegel. Yang kedua, jika hendak menggunakan box, beri selotip pada setiap sisi agar suhu kesegaran dan keamanannya tetap terjaga. Yang ketiga, klasifikasikan bahan makanan segar sesuai dengan jenisnya. Misal, sayur sawi dalam satu plastik dan sayur bayam di plastik yang lain. Yang keempat, untuk mengirimkan buah yang keras seperti jeruk atau apel, packing yang cocok adalah menggunakan kotak kayu. Yang kelima, sedangkan untuk buah yang kecil dan rapuh seperti stroberi, bisa gunakan kontainer plastik.
Yang keenam, saat melakukan packing sayuran segar dan buah yang fragile atau rapuh dan mudah lebam seperti peach atau terong, bisa tambahkan sop paum. Yang ketujuh, untuk menjaga temperatur tetap dingin, bisa tambahkan ekstra plastik. Yang kedelapan, usahakan untuk tidak menggunakan koran untuk membungkus sayur atau buah karena dapat membuatnya bertambah lembab. Pemerintah Indonesia menerapkan persyaratan karantina tumbuhan untuk mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK dari dalam negeri ke luar negeri. Caranya ialah dengan datang ke Badan Karantina Pertanian dengan membawa sampel sayuran yang akan diekspor. Pada proses karantina, petugas akan melakukan pengawalan sejak di kebun apakah sayuran sudah bebas dari hama ataupun penyakit dan bebas residu pestisida. Setelah diperiksa, kemudian akan diberikan sertifikat berupa fitosanitary sertifikat. Hal ini diterapkan untuk menjaga kualitas dan kesehatan sayuran sehingga memenuhi persyaratan ekspor di negara tujuan. Sayuran-sayuran beresiko busuk atau gampang rusak. Oleh karena itu, perlu memperhatikan pilihan moda transportasi yang tepat. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain waktu tempuh pengiriman dan biaya transportasi. Setelah produk dikemas, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kelengkapan dokumen pemberitahuan ekspor atau PEB yang meliputi antara lain data eksportir, data penerimaan barang, sarana pengangkut, negara tujuan, detail barang yang akan dikirim seperti jenis dan jumlah barang, dokumen yang menyertai, dan lain-lain. Penerbitan dokumen nota persetujuan ekspor, melakukan pengapalan barang menggunakan transportasi udara, laut, atau darat. Penerbitan dokumen pengiriman kargo shipment proses, pencairan dokumen pengapalan atau klaim barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping negotiation process. Nah, itu dia Sobat Agro, informasi seputar ekspor sayuran dengan aman. Jadi Sobat Agro yang ingin memulai untuk mengekspor hasil taninya bisa langsung mengikuti langkah yang sudah Agrozin ulas ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. See you di next video.